Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Kali ini kelompok 6 akan menghasilkan PPT yang telah kami kerjakan, yaitu tentang metode BK pribadi sosial. Anggota dalam kelompok ini yaitu saya sendiri, Mama Fiandi, Stephen Yastian, dan Alfredo Silalahi. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saudara Edo. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan yang pertama kali, yaitu tentang metode. Yang podos yang berarti jalan. Jadi metode secara harfiah adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian sesungguhnya dari metode adalah segala sarana yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, baik sarana berupa fisik seperti alat peraga, administrasi, dan bergedungan di mana proses kegiatan bimbingan dan konseling berlangsung, dan bahkan pelaksanaan metode seperti bimbingan sendiri termasuk metode juga, dan sarana non fisik seperti kurikulum. Contoh teladan, sikap, dan pandangan pelaksana metode. Lingkungan yang menunjang suksesnya bimbingan dengan melalui seperti wawancara, angket, tes psikologis, psikometri, dan lain sebagainya. Metode bimbingan dan konseling ini dapat dikatakan suatu jalur atau cara yang harus dilalui dengan pencapaian suatu tujuan. Yang pertama yaitu bimbingan individual. Melalui metode ini, upaya pemberian bantuan diberikan secara individual dan langsung bertatap muka atau berkomunikasi antara pembimbing atau konselor dengan siswa atau klien. Dengan perkataan lain, pemberian bantuan diberikan dilakukan melalui hubungan yang bersifat faktor face to face relationship atau hubungan empat mata yang dilaksanakan dengan wawancara antara pembimbing, konselor dengan siswa atau klien. Masalah-masalah yang dipecahkan melalui teknik konseling adalah masalah-masalah yang bersifat pribadi. Dalam konseling individual, konselor dituntut untuk mampu bersikap penuh simpati di konselor melalui sikap dirasakan oleh klien. Sedangkan empati adalah usaha konselor menempatkan diri dalam situasi diri klien dengan segala masalah-masalah yang dihadapinya. Keberhasilan konselor bersimpati dan berempati akan memberikan kepercayaan yang sepenuhnya kepada konselor. Keberhasilan bersimpati dan berempati dari konselor juga akan sangat membantu keberhasilan proses konseling. Bimbingan individual dilakukan dengan 3 cara, yaitu 1. Konseling direktif atau direction counseling. Konseling dengan metode ini dalam prosesnya yang aktif atau yang paling berperan adalah konselor. Dalam praktiknya, konselor berusaha mengarahkan klien sesuai dengan masalahnya. Selain itu, konselor juga memberikan saran, anjuran, dan nasihat kepada klien secara langsung tanpa melalui perantaraan apapun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Imam. Terima kasih kepada Saudara Edo yang telah menjelaskan. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu tentang konseling non-direktif atau non-direktif konseling. Konseling non-direktif dikembangkan berdasarkan teori Lindenstraat atau konseling yang berpusat pada klien atau siswa. Dalam praktiknya, konselor hanya menampung pembicaraan dan mengarahkan. Klien atau konseli bebas berbicara tanpa ada paksaan dari siapapun. Metode ini tentu sulit diterapkan untuk siswa yang berkepribadian tertutup atau introvert.
Karena siswa dengan kepribadian tertutup hanya biasanya pendiam, akan sulit diajak bicara. Dalam metode ini, proses komunikasi atau wawancara konseling terjadi atas kehendak atau inisiatif klien sendiri. Untuk konsultasi dan dalam prosesnya klien yang berperan lebih aktif. Selanjutnya, yang ketiga itu konseling elektif atau elective counseling. Penerapan metode dalam konseling adalah dalam keadaan tertentu. Konselor menasihati dan mengarahkan konseli atau siswa sesuai dengan masalahnya. Dan dalam keadaan yang lain, konselor memberikan kebebasan kepada konseli atau siswa untuk berbicara, sedangkan konselor mengarahkannya saja. Berdasarkan pernyataan di atas, itulah yang disebut metode elektif, yaitu penggabungan kedua metode antara metode direktif dan metode non-direktif. Selanjutnya yaitu bimbingan kelompok. Metode bimbingan kelompok yaitu metode yang dipergunakan dalam membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh beberapa orang anak atau siswa. Cara ini dapat dipergunakan untuk membantu memecahkan masalah-masalah individu. Cara ini dilakukan untuk membantu siswa atau klien memecahkan masalah melalui kegiatan kelompok. Masalah yang dipecahkan bersifat kelompok, yaitu yang disarankan bersama oleh kelompok atau beberapa orang siswa, atau bersifat individual atau perorangan, yaitu masalah yang disarankan oleh individu sebagai anggota kelompok. Penyelenggaraan bimbingan kelompok antara lain dimaksudkan untuk mengatasi masalah bersama yang menghadapi masalah dengan menempatkannya dalam kehidupan kelompok. Jadi selanjutnya jenis metode bimbingan kelompok antara lain itu yang pertama yaitu program home run. Program ini dilakukan di luar jam pelajaran dengan menciptakan kondisi sekolah atau kelas seperti di rumah, sehingga tercipta kondisi yang bebas dan menyenangkan. Dengan kondisi tersebut, siswa dapat mengutarakan perasaannya seperti di rumah, sehingga timbul suasana keakraban. Tujuan utama program ini yaitu adalah agar guru dapat mengenal siswanya secara lebih dekat, sehingga dapat membantunya secara efisien dalam bentuk bimbingan kelompok. Dalam praktiknya, guru mengadakan tanya jawab dengan para siswa, menampung pendapat, merencanakan suatu solusi dan sebagainya. Baru metode yang kedua yaitu karya wisata. Karya wisata dilaksanakan dengan mengunjungi dan mengadakan peninjauan pada objek-objek yang menarik yang berkaitan dengan pelajaran tertentu. Mereka mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Hal ini akan mendorong aktivitas penyesuaian diri, kerjasama, tanggung jawab, kepercayaan diri, serta mengembangkan bakat dan cita-cita. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Steven. Selanjutnya diskusi kelompok. Diskusi kelompok merupakan suatu cara di mana siswa memperoleh kesempatan untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Setiap siswa memperoleh kesempatan untuk mengungkapkan pikirannya masing-masing dalam memecahkan suatu masalah. Dalam melakukan diskusi, siswa diberi peran-peran tertentu seperti pemimpin diskusi dan nutulis, dan siswa lain menjadi peserta atau anggota. Dengan demikian akan timbul rasa tanggung jawab dan harga diri. Yang keempat, organisasi siswa. Organisasi siswa khususnya di lingkungan sekolah dan madrasah dapat menjadi salah satu teknik dalam bimbingan kelompok. Melalui organisasi siswa, banyak masalah-masalah siswa yang baik sifatnya individual maupun kelompok dapat dipecahkan. Melalui organisasi siswa, para siswa memperoleh kesempatan mengenai berbagai aspek kehidupan sosial. Mengaktifkan siswa dalam organisasi siswa dapat mengembangkan bakat kepemimpinan dan menumbuh rasa tanggung jawab serta harga. Yang kelima, sosiodrama dan psikodrama. Sosiodrama dapat digunakan sebagai salah satu cara bimbingan kelompok. Sosiodrama merupakan salah satu cara membantu memecahkan masalah siswa melalui drama. Masalah yang
dramakan adalah masalah-masalah sosial. Sedangkan psikodrama adalah upaya pemecahan masalah melalui drama yang berkaitan dengan psikis yang dialami individu. Perbedaannya terletak pada masalah yang dibawakan. Pemecahan masalah individu diperoleh melalui penghayatan peran tentang situasi masalah yang dihadapinya. Dari pementasan peran tersebut, kemudian diadakan diskusi mengenai cara-cara pemecahan masalah. Yang keenam, pengajaran remedial. Pengajaran remedial atau remedial teaching merupakan suatu bentuk pembelajaran yang diberikan kepada seorang atau beberapa orang siswa untuk membantu kesulitan belajar yang dihadapinya. Pengajaran remedial merupakan salah satu teknik pemberian bimbingan yang dapat dilakukan secara individu maupun kelompok tergantung kesulitan belajar yang dihadapinya. Adapun kesimpulan dari pembahasan kami yaitu metode merupakan jalan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Metode dalam bimbingan konseling pribadi sosial meliputi bimbingan individual atau konseling direktif atau directive konseling, konseling non direktif atau non direktif konseling, dan konseling ekletif atau ekletif konseling, dan bimbingan kelompok atau program homeroom, pariwisata, diskusi kelompok, sosial drama dan psikodrama, dan pengajaran remedial. Sekian dari hasil presentasi kami, saya alihkan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Stephen atas penjelasannya. Kalau begitu, sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan atau salah kata, kami minta maaf. Baiklah teman-teman, tanya jawab diskusi akan dilanjutkan di GC Google Classroom. Silakan dibuka Google Classroom-nya. Terima kasih.